Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Fajar Bima Permata. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teorema Pythagoras untuk materi SMP kelas 8. Teorema Pythagoras atau yang sering dikenal dengan dalil Pythagoras adalah sebuah teorema yang menunjukkan hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku. Rumus Pythagoras merupakan rumus yang digunakan untuk mencari panjang sisi pada sebuah segitiga. Penemu rumus ini ialah seorang ahli matematika Yunani yang bernama Pythagoras. Bisa dilihat ya di sini ada gambarnya. Menurut teorema Pythagoras, kuadrat sisi miring segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Nah, dari gambaran umumnya, rumus Pythagoras seperti ini ya. A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat, di mana A ini jumlah kedua sisi dikuadratkan sama dengan sisi miringnya dikuadratkan. Berdasarkan rumus tersebut, terbukti bahwa sisi miring sebuah segitiga siku-siku ialah akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Seperti gambar ini, A dan B ini sisi. A adalah alas, di sini B ya, B itu alas, sisi horizontal, dan A ini sisi tinggi, vertikal, dan yang C sisi miring. Itu pun yang ini sama. Lalu untuk rumusnya, disingkat saja supaya cepat. Itu C kuadrat ditambah A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka untuk menghitung sisi tegak dan sisi mendatarnya berlaku rumus berikut. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Dari rumus ini ya. Dan begitu pun untuk mencari B. Maka dalam bentuk akar, jika sisi miringnya C dan tegak dan mendatarnya adalah A dan B, maka rumus yang dihasilkan seperti ini. Bentuk akarnya. Untuk mencari A, di mana A adalah sisi tegak dan mendatar, antara sisi tegak dan mendatar ya, A dan B, itu akar C kuadrat dikurangi B. Untuk B pun, akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Dan untuk mencari C, itu akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama dari sini, cuma yang kuadratnya ini dipindah. Langsung saja, untuk contoh soal penerapannya. Soal yang pertama, seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Syarat anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Untuk memahami rumus, kita coba membuatkan gambarnya ya. Seperti ini kira-kira. Untuk posisi anak di sini dan untuk posisi layangnya sebelah sini ya, di C. Nah, ini titik tepat di bawah layang-layang. Menurut soal seperti itu. Untuk jarak A ke layang-layang itu kan talinya itu 250 meter. Dan untuk jarak si anak ke titik tepat di bawah layang-layang itu 70 meter. Maka tentukan tinggi layang-layang tersebut. Menggunakan rumus BC ya, ini mencari BC. BC ini apa? Tinggi segitiga. Ini kan siku-siku di sini. Kita ambil siku-siku di sini, maka bisa dipakai menggunakan teorema Pythagoras ya. Sebelum kita menggunakan teorema Pythagoras, yang paling penting untuk memahami soal ialah kita membuat bentuk soal seperti Pythagoras berlaku. Nah, ini udah berlaku ya teorema Pythagoras. Karena teorema Pythagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Maka di sini kita bisa melihat ini ada segitiga siku-siku di sini. Ada sisi miring, ada alas dan tinggi. Maka bisa digunakan rumus ini. Untuk panjang BC, ini BC. Itu akar dari AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Ini menggunakan yang tadi. Nah, yang ini. Di mana sisi miring dikurangi sisi tegak ke sisi datar. Maka menggunakan rumus ini dimasukkan untuk AC-nya itu 250 dan AB-nya 70 kuadratkan.
lalu dikurangi dan mencari akar, didapat 240 ya. Maka ketinggian layang-layang tersebut ada 240, sudah langsung ditemukan ya. Cukup mudah untuk soal pertama. Bila kurang paham bisa kembali semenit-menit sebelumnya. Untuk pembahasan dilanjut. Soal nomor 2. Seorang anak akan mengambil sebuah layang-layang yang tersangkut di atas sebuah tembok yang berbatasan langsung dengan sebuah kali. Anak tersebut ingin menggunakan sebuah tangga untuk mengambil layang-layang tersebut dengan cara meletakkan kaki tangga di pinggir kali. Jika lebar kali tersebut 5 meter dan tinggi tembok 12 meter, hitunglah panjang tangga minimal yang diperlukan agar ujung tangga bertemu dengan bagian atas tembok. Sebelum mengerjakan kita harus memahami dulu. Ini soal diperlukan teorema Pythagoras apa tidak, mengklasifikasinya. Yang mudah itu dengan menggambarkannya. Kita gambarkan ada tembok dan ada kali. Di sini si anak. Ini tinggi tembok 12 meter dan ini lebar kalinya 5 meter. Nah, di sini kita menemukan ada segitiga siku-siku di sini. Maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari apa ini? XZ ini apa? Ya, sisi miring. Kita sudah mengetahui alas dan tingginya. Maka kita mencari sisi miring. Langsung saja menggunakan rumus sisi miring ya, ditambah bahwa XZ ini C sebagai sisi miring sama dengan XY alasnya ditambah YZ tingginya kuadratkan. Maka kita masukkan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. 25 tambah 144 itu 69, itu diakarkan menjadi 13. Maka panjang tangga minimal yang diperlukan agar ujung tangga bertemu dengan bagian atas tembok adalah 13 meter di sini. Maka si anak membutuhkan tangga sepanjang 13 meter untuk dia bisa menaiki tembok tersebut melewati kali. Ya, mudah-mudahan paham. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.